Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah adalah ucapan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mengimbangi curahan serta limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga itu kita hanya dituntut untuk bersyukur, tidak dituntut berat-berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa agar nikmat itu semakin dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu bersyukur itu tadi. Sebentar ya, ngedrop. Untuk baterai ini. Ya lihat spin dulu. Ngapunten nggih. Sabun. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata ketika kita bicara qada qadar itu bukan sesuatu yang sederhana. Banyak hal yang kita perdalam nanti. Nah, misal nanti ada begini, ada pertanyaan begini. Misal kasus tentang Adam alaihissalam, ketika beliau waktu di surga kemudian dilarang oleh Allah untuk memakan buah yang ada di pohon yang ada di surga itu, dan itu dimakan, itu kan termasuk ketentuan takdir. Lalu muncul pertanyaan, apakah manusia boleh berdalil dengan takdir lalu melakukan sesuatu yang nanti dilarang oleh Allah? Nah, Bapak Ibu, saya aja masuk di sini. Ada begini. Arabnya tidak perlu saya baca, panjang Arabnya juga. Penjelasan bahwa ketika pena telah menulis segala sesuatu yang akan terjadi, maka termasuk dalam apa yang telah ditulis itu adalah firman Allah. Dan Adam mendurhakai Tuhannya, lalu ia tersesat. Kemudian Tuhannya memilihnya, menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk. Ini di Quran surat Toha ayat 122.
Dan apabila Allah telah menetapkan, memutuskan dan menuliskan atas diri Adam alaihissalam sebelum ia diciptakan bahwa ia akan memakan pohon yang Allah larang ia memakannya, maka Adam alaihissalam tidak mungkin menghindari perbuatan itu dan tidaklah memungkinkan baginya untuk menolaknya dari dirinya. Wis mesti nglakoni gitu. Karena menyalahi apa yang telah ditetapkan atas dirinya akan mengharuskan terjadinya sesuatu yang bertentangan dengan ilmu Allah tentang dirinya dan bertentangan dengan apa yang Allah kabarkan tentang terjadinya ketetapan itu. Dan berita Allah Ta'ala adalah benar dan ilmunya adalah pasti, maka apa yang Allah ketahui pasti terjadi. Tidak boleh terjadi selain dari apa yang Allah ketahui itu. Mesti terjadi. Dan apa yang Allah kabarkan akan terjadi, maka ia pasti terjadi pada waktunya tanpa mungkin berbeda darinya. Ini nanti banyak penjelasan yang menarik menurut saya. Dan mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Nah, ada hadis tentang itu tadi. Dialog antara Nabi Musa dengan Adam, dan Nabi Musa kayaknya agak-agak kecewa dengan apa yang dilakukan Adam. An Amri bin Dinarin sami'a Tawusan yaqul sami'tu Abu Hurairah yukhbiru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adam wa Musa faqala Musa ya Adam anta aguna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Faqala lahu Adam anta Musa alladhi istafaka Allahu bi kalamihi wa khatta laka at-taurata bi yadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sana. Fahajja Adam Musa rawahul Bukhari fi sahihi an Aliyin wa ghairihi an Sufyan wa rawahu Muslim an Amr bin Muhammad an-Naqidi wa ghairihi. Ini hadis menjelaskan tentang kalau Nabi Musa itu dialog dengan Adam dan Nabi Musa kecewa dengan apa yang dilakukan Adam sehingga kemudian manusia dikeluarkan dari surga itu. Saya baca terjemahnya. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia berkata, aku mendengar Tawus berkata, aku mendengar Abu Hurairah mengabarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Adam dan Musa saling berdebat. Musa berkata, wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Itu ucapan Musa terhadap Adam. Kecewa kan? Nah, tapi nanti ada penjelasan menarik. Maka Adam berkata kepadanya, yaitu kepada Musa, engkau adalah Musa yang Allah pilih dengan firman-Nya dan Allah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku atas perkara yang telah Allah takdirkan atasku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku? Apa yang saya lakukan itu sudah ditentukan Allah. Kok kamu mencela saya itu gimana? Maka Adam pun mengalahkan Musa. Kata Rasulullah, diulang 2 kali, Adam telah mengalahkan Musa. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dari jalur Ali dan selainnya, dari Sufyan. Dan juga diriwayatkan Imam Muslim dari Amr bin Muhammad An-Naqid dan selainnya. Hadis ini sahih. Saya bacakan kedua, nadanya sama, baru kita masuk ke penjelasannya. An Yazid bin Hurmuz wa an Abdurrahmanil A'raj qala sami'na Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adamu wa Musa 'inda rabbihima fadzakarul haditsa qala fihi qala Adamu li Musa wujida
unzilatit Tauratu qabla an ukhlaqa fahal wajadta fiha wa asa adamu rabbu fahuwa. Ini ayat di surat Toha 121. Qala na'am qala afatalumni an a'mala amalan katabahu Allahu alayya a'maluhu qabla an yakhluqani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hajja Adam Musa. Rawahu Muslim fi sahihi an Ishaq bin Musa. Dari Yazid bin Hurmuz dan dari Abdurrahman Al-A'rad, keduanya berkata, kami mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa berdialog di hadapan Tuhan keduanya. Dialog di hadapan Allah. Kemudian beliau menyebutkan hadis tersebut. Dalam hadis itu disebutkan, Adam berkata kepada Musa, Taurat telah ada sebelum aku diciptakan. Apakah engkau mendapatkannya di dalam Taurat ayat dan Adam telah mendurhakai Tuhannya, maka ia tersesat. Di surat Toha ayat 121, Musa menjawab, iya ada ayat itu. Begitu. Lalu Adam berkata, apakah engkau mencela atas suatu perbuatan yang telah Allah tetapkan atas diriku, perbuatan yang akan aku lakukan sebelum dia menciptakan aku? Rasulullah SAW bersabda, maka Adam pun mengalahkan Musa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Ishaq bin Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menariknya dialog itu begini. Adam kan di surga, lalu dikasih aturan oleh Allah, kamu boleh menikmati apapun kecuali satu, pohon ini jangan disentuh. Tapi faktanya Adam menyentuh pohon itu. Ya tentu nanti dengan godaan iblis, dan itu yang nanti kita cermati. Maka setelah itu Allah mengeluarkan Adam dari surga, maka kemudian makhluk yang bernama manusia setelah itu ya berada di bumi ini, karena Adam setelah dikeluarkan Allah dari surga diturunkan ke bumi. Nah, Musa kecewa dengan itu. Maka terjadi dialog itu. Nah, sehingga kemudian Adam bilang, loh kamu kok bisa mencela saya? Oh, hal ini itu sudah diputuskan oleh Allah 40.000 tahun sebelum saya diciptakan loh ya. Dan itu mesti terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah Adam itu melakukan sebuah dosa atau gimana? Nanti kita cermati coba. Nah, kita masuk penjelasan maknawi tentang hadis tadi. Apa maksud ucapan Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam? Yaitu, kenapa kamu mencela saya Musa, sementara itu sudah ditentukan oleh Allah. Kedua, apakah manusia boleh berdalil dengan takdir lalu melakukan dosa? Nah, itu nanti menjadi analisa kita. Pertama, maksud ucapan Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Itu ucapan Musa ke Adam. Nabi Adam menjawab, apakah engkau mencelaku atas perkara yang telah Allah takdirkan atas diriku 40 tahun sebelum aku diciptakan? Nah, makna utamanya adalah Adam tidak sedang membela dosa yang ia lakukan. Jadi Adam itu tidak membela, saya melakukan dosa itu sudah ditentukan Allah, kamu jangan marah, tidak begitu. Tapi Adam menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan. Nah, maka nanti Adam bertobat. Tidak kemudian mempertahankan diri, saya berbuat begini ini sudah ketentuan Allah, kamu jangan marah, kamu jangan campuri, tidak begitu. Nah, ini perlu dipahami. Karena apa? Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekarang sudah muncul beberapa orang ketika melakukan kesalahan lalu ditegur, itu dalilnya sudah begitu. Loh, kan apa yang saya lakukan ini sudah ketentuan Allah, kok kamu ribut? Saya mau dosa, mau enggak, urusan saya begitu. Jadi dia membela dosanya. Nah, kasus di Adam itu Adam bukan membela dosanya, tapi menjelaskan kepada Musa bahwa apa yang dilakukan itu sudah ditentukan oleh Allah. Adam mengakui bahwa memakan pohon terlarang adalah maksiat. Mengakui itu Adam. Buktinya
Adam langsung bertobat dan Allah menerima tobatnya. Yang dibantah Adam adalah celaan Musa terhadap akibat takdir, bukan terhadap dosa itu sendiri. Sekali lagi, yang dibantah Adam ketika Musa mencelanya itu adalah celaan Musa terhadap akibat takdir, bukan terhadap dosa itu sendiri. Nah, artinya begini, kalau kita itu ditegur orang nggak usah ribut. Walaupun kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ketentuan Allah, tapi karena itu kesalahan, maka kita harus segera bertobat. Jangan justru mempertahankan dosa itu dan berdalil bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu yang keliru. Begitu. Musa tidak mengatakan mengapa engkau bermaksiat, tidak mengatakan begitu. Tetapi Musa berkata, engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Itu ucapan Musa. Yaitu akibat dari perbuatan itu. Dan akibat itu, keluarnya Adam dari surga memang sudah ditakdirkan Allah sebelum Adam diciptakan. Lalu para ulama menjelaskan, Adam berdalil dengan takdir untuk perkara yang telah terjadi dan sudah selesai, bukan untuk membenarkan dosa. Nah, maka begini, jika apa yang dilakukan kesalahan orang itu ya sudah, nggak perlu diperdebatkan, diperpanjang, sudah akui semua, bertobat, beres. Nah, itu yang dimaksud hari ini. Kedua, apakah manusia boleh berdalil dengan takdir di masalah ini? Para ulama sepakat bahwa berdalil dengan takdir itu terbagi menjadi dua hukum. Satu, tidak boleh berdalil dengan takdir untuk membenarkan dosa atau meninggalkan kewajiban. Kadang ada orang begini, orang itu sudah punya uang banyak, terus kemudian diingatkan sama temannya, Pak, kenapa tidak haji? Waktu haji gampang dulu, ndak ngantri panjang. Jawabannya begini, saya belum ditakdirkan untuk berangkat haji. Dari mana tahu kalau belum ditakdirkan? Justru seharusnya ketika dia mempunyai uang banyak itu merupakan isyarat kalau dia sebenarnya sudah bisa melakukan kewajiban haji itu. Atau misal begini, ada orang tidak sholat, muslim dan tidak sholat, kemudian diingatkan sama temannya, kamu loh kok nggak sholat? Saya ditakdirkan belum bisa sholat. Itu tidak bisa alasan begitu itu. Karena takdir tidak boleh dipakai dalil untuk membenarkan dosa atau meninggalkan kewajiban. Karena Allah memerintahkan, melarang dan memberikan kemampuan kepada manusia. Seseorang tidak boleh berkata saya bermaksiat karena sudah takdir, tidak boleh. Jadi jangan sampai saya bermaksiat karena sudah takdir. Dan sekarang itu sudah muncul pemikiran-pemikiran begitu. Kon kok cek mabuk itu takdirku Pak. Jare ngono cek kowe naik oleh ngomong. Wis takdirku ya. Nah, maka harus kita pahamkan bahwa takdir tidak boleh dipakai dalil untuk melakukan maksiat atau dosa. Ini adalah keyakinan yang batil. Artinya kalau ada orang mengatakan saya bermaksiat karena sudah takdir, ini adalah keyakinan yang batil. Nah, Ibnu Taimiyah berkata, la yajuzu li ahadin an yaj'al al-qadara hujjatan li tarkil awamir au irtikabin nawahi. Kata Ibnu Taimiyah, tidak boleh seseorang menjadikan takdir sebagai alasan untuk meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Tidak boleh. Hukum yang kedua, boleh berdalil dengan takdir untuk musibah yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Ini kata penting. Inilah yang dilakukan Adam alaihissalam. Artinya,
Jika seseorang ditimpa musibah, kegagalan, kehilangan, atau peristiwa pahit yang sudah berlalu, maka ia boleh berkata, ini sudah takdir Allah. Lek belum terjadi jangan bilang takdir. Ya sama dengan yang tempo lalu saya katakan begini. Sampai saat ini misalnya saya dijadikan oleh Allah belum mampu, belum kaya, itu saya tidak boleh mengatakan takdir saya miskin. Sampai saya meninggal dan masih miskin. Siapa tahu nanti di akhir hayat saya itu menjadi kaya, kan nggak tahu. Nah, maka apa yang sudah berlalu itu boleh dikatakan begitu. Dalilnya adalah ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Para ulama menjelaskan dalil takdir boleh untuk memberi ketenangan hati pada hal-hal yang tidak bisa diubah lagi. Namun takdir tidak boleh dijadikan alasan sebelum beramal atau untuk meninggalkan syariat. Tidak boleh. Mengapa Adam dianggap menang dalam perdebatan tadi? Mengapa? Dalam hadis disebutkan Adam telah mengalahkan Musa. Itu diucapkan oleh Rasulullah 2 kali. Hajja Adam ala Musa. Adam menang dalam perdebatan itu. Para ulama menjelaskan alasannya. Musa mencela perkara qadar bukan dosa. Jadi kenapa Rasulullah kok merekomendasi kalau Adam itu menang dalam perdebatan? Alasannya adalah karena Musa mencela perkara qadar yang sudah ditentukan oleh Allah, bukan dosanya, bukan kesalahan yang dilakukan Adam. Adam tidak membela maksiat, tetapi menjelaskan bahwa akibat keluarnya dari surga adalah ketetapan Allah. Allah telah menerima taubat Adam dan memujinya, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga keluarnya Adam dari surga itu sudah ketentuan Allah, dan itu sebuah kesalahan yang dilakukan Adam, dan Adam tidak membela kesalahannya ketika dialog dengan Musa, tapi membela jangan kamu mencela saya, itu sudah ditentukan Allah. Masalah dosa saya bertaubat. Begitu. Nah, sehingga dari situ secara psikologi orang ketika melakukan kesalahan itu tidak kemudian mempertahankan kesalahannya, tapi justru segera berubah. Kesimpulan penjelasan maknawi: 1. Adam tidak berdalil dengan takdir untuk membenarkan maksiat. Ia hanya menjelaskan bahwa peristiwa keluarnya dari surga adalah ketetapan Allah. 2. Manusia tidak boleh berdalil dengan takdir untuk dosa atau kemaksiatan. 3. Manusia boleh berdalil dengan takdir untuk musibah yang telah terjadi dan tidak bisa diubah. 4. Hadis Adam dan Musa menjelaskan kesempurnaan iman kepada qadar, ketentuan Allah, tanpa meniadakan kewajiban taubat dan usaha. Jelas sih? Nah, masih banyak ini. Jangan analisa logis mengenai mengapa Nabi Adam alaihissalam tampak mudah percaya kepada iblis. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, penjelasan para mufasir klasik, dan pertimbangan rasional. Kenapa Adam kok mudah percaya kepada iblis? Jangan tahu jawabannya? Kita kaji. Adam tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Artinya kalau iblis itu penipu, tidak punya pengalaman. Karena Adam di surga itu menikmati kenikmatan, sehingga tidak punya pengalaman untuk ditipu macam-macam. Itu masalahnya. Sebelum turun ke bumi, Adam itu kan hidup di surga. Lingkungan yang tidak ada kedustaan, penipuan, tipu daya, tidak ada permusuhan. Tidak ada makhluk yang berdusta di surga itu. Nah, maka ketika iblis itu menggoda Adam, itu jangan kemudian gini, kok bisa hanya semudah itu Adam? Gak punya pengalaman. Wong kita saja yang punya pengalaman sering ditipu, jadi kena tipu.
Nah, Adam nggak punya pengalaman karena di surga itu tidak ada kedustaan, tidak ada penipuan, tidak ada tipu daya, tidak ada permusuhan, tidak ada makhluk yang berdusta. Nah, maka wajar ketika iblis menipu itu Adam nggak ngeh bahasa kita. Nah, para ulama menjelaskan begini, Adam belum pernah melihat seorang pun berdusta, sehingga ia tidak menduga bahwa ada makhluk yang mampu berbohong atas nama Allah. Nah, dari sini jangan kemudian begini, wah jangankan kita nggak kena tipu, Adam saja kena tipu kok. Beda kondisi loh ya. Adam di surga itu nggak ada tipu menipu. Kita itu sering ditipu, jadi kena tipu. Nah, ini mengajarkan kita begitu. Secara logis, manusia yang tidak memiliki referensi tentang kebohongan cenderung mempercayai pernyataan pertama yang mereka dengar. Adam belum pernah melihat makhluk yang berbohong, apalagi mengatasnamakan Allah. Nah, ini saya punya ilustrasi begini. Adam itu kan orangnya itu ya wis soleh dan taat terhadap Allah. Nah, kenapa kok ketika iblis menipu Adam dengan nama Allah, itu kok Adam itu ndak kemudian punya perasaan mau ditipu? Tak kasih ilustrasi. Misal jenengan itu loyal terhadap kiai itu luar biasa. Luar biasa jenengan. Pertanyaan saya, ketika ada orang datang ke jenengan terus bilang begini, misalnya ada namanya Pak Mat misalnya, Pak Mat, jenengan dipanggil atau jenengan disuruh ke pasar Pak Yai ini ditunggu di pasar. Kira-kira jenengan dengar nama Kiai itu tadi masih mikir kalau bohong? Kira-kira masih mikir kalau bohong? Nggak akan mikir. Langsung berangkat. Terlepas engko dibohongin, ndak itu urusan buri. Wis mesti gitu. Ya wis kayak wis itu manusiawi lah ketika ada orang dibilang bahwa sampean dipanggil Pak Yai. Pak Yainya namanya disebut, wis berangkat. Padahal dia nipu. Kenapa? Karena mendengar nama Pak Yai tadi. Sama Adam ketika iblis bilang Allah begitu, oh nama Allah dibawa, wis nggak curiga sama sekali. Nah, sehingga jangan kemudian ngerasani Adam terus kecewa kayak Nabi Musa tadi. Ini gara-gara Adam gitu. Terus apalagi gini? Wong Adam loh, dosa satu aja dikeluarkan dari surga, apalagi sampean itu dosanya banyak. Bukan begitu cara memahami masalah Adam. Itu. Kedua, iblis bersumpah atas nama Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa samahuma inilah umalaminan nasihin. Iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku benar-benar memberi nasihat untuk kalian berdua, dan sumpahnya itu membawa nama Allah. Poin logisnya apa? Ketika seseorang bersumpah dengan penuh keyakinan, manusia cenderung mempercayainya. Apalagi sumpah itu digunakan untuk meyakinkan bahwa dirinya adalah penolong. Ulama mengatakan iblis tidak pernah bersumpah sebelumnya, sehingga Adam tidak menduga bahwa ada makhluk yang berani bersumpah dusta atas nama Allah. Ini saya mau jelaskan ke jenengan begini. Yang namanya sekarang orang nipu itu sudah punya pengalaman dan kayaknya sudah mengkaji masalah kasus Adam. Kita itu sering ketipu. Mohon maaf loh ya, kalau di antara jenengan pernah ada yang ketipu. Nanam saham, terus atas nama dakwah, atas nama macam-macam. Iku lah mantep. Ini sampai nanam saham, ini akhirat macam-macam. Lo ujung-ujungnya nipu. Lo itu kasus yang dipakai iblis ketika berhadapan dengan Adam.
Sehingga orang nipu itu luar biasa. Dan kadang itu nipunya itu menggunakan suara yang kayak bener itu. Saya loh pernah ditelepon. Ditelepon katanya gini, "Pak, mohon maaf, ini keponakan Bapak kecelakaan." "Di mana?" "Di Gresik," katanya. Gresik. Terus ngomong sendiri dengan keponakan sampean. Nah, lalu si anu tuh yang satu itu sambil nangis bilang ke saya gini, "Man, aku kecelakaan sing tak tobrok mati," lho, macem-macem. Wis koyo temenonan. Kayak sungguhan. Habis itu diberikan lagi ke satunya. "Mohon maaf Pak, karena ini ada korban meninggal, maka harus ada biaya, dan kalau Bapak mau dibantu untuk kekeluargaan bisa saya bantu. Syaratnya apa?" "Ya mohon Bapak harus transfer." Gampang aku, wis belajar ngene iki yo. Nah, tak tanya, "Di mana itu kecelakaannya?" "Dekat Polres Pak." "Polres mana?" "Polres Gresik." "Tungguin 2 menit aku nyampe, omaku idek ditutup plek." Wis. Coba. Nah, ini saya sampaikan ke jenengan di samping membahas masalah takdir. Itu kasus iblis ditipu, kasus Adam ditipu iblis itu diadopsi oleh penipu sekarang. Pernah teman saya itu ditipu gini. Waktu ada promosi pasta gigi, itu masuk ke pesantren. Dan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Lalu istri teman saya itu pernah nandatangani sebuah pernyataan, sudah puluhan tahun loh kok masih punya data itu. Lalu ditelepon dan dikirimi surat-surat itu. Ada surat dari kepolisian juga bahwa yang bersangkutan itu mendapat hadiah karena diundi, ternyata yang persis tanda tangannya juga dokumen itu. Hadiahnya 75 juta. Itu dia memberitahu jam 9 pagi. Nah, cuman nggak begitu cerdas dia. Ngasih jaraknya loh agak panjang. "Mohon maaf Pak, kalau Bapak tidak segera ngurus, nanti kami serahkan ke Departemen Sosial." Teman saya bilang, karena detail banget, detail. Dan membawa tanda tangan istrinya itu masalahnya. Yes, kayak iblis menggoda Adam membawa nama Allah. Jadi wis gak ono duga tertipu, ndak ono. Terus gimana caranya Pak? "Bapak transfer dulu 20 juta sebagai bukti kalau Bapak sudah ngurus. Kalau enggak nanti saya serahkan ke Departemen Sosial. Dan deadline waktunya nanti jam 1. Teman saya telepon ke saya. Gini, teleponan balik. Enggak usah transfer. Tempat rumah saya dekat Juanda, saya beli tiket terbang sudah masih cukup waktunya karena masih jam 9, 10, 11, 12, 1. Cukup waktunya. Teleponan balik. "Pak, mohon maaf saya enggak bisa transfer, saya langsung beli tiket saja. Saya datang ke sana." Ditutup plek. Enggak ada kelanjutannya. Dan mohon maaf, sama penipunya seperti itu. Kiai di Bawean lo kena. Dan itu mertua teman saya. Itu sudah transfer 20 juta. Baru nelpon saya. "Ya wis ikhlas 20 juta." Gak kira dibujuki sampean. Mosok kiai dibujuk? Ya Allah, wong Adame dibujuk iblis kok ngono. Apa meneh kelas kiai? Nah, mempelajari kisah-kisah begini ini biar kita juga ngeh dalam realita hidup. Itu. Lanjut. Ada mengira bahwa semua penghuni surga adalah jujur. Ya wis kayak kita itu loh, kalau sudah bilang ini investasi akhirat, ini untuk dakwah, ini macam-macam. Wah, dulu macam-macam saya ditawari, gak pernah tak hiraukan. Terus gak logis pokoknya itu. Nah, sebelum diciptakannya permusuhan antara manusia dan iblis, Adam tidak mengenal iblis sebagai musuh,
tidak mengetahui sifat liciknya, tidak diberi peringatan detail tentang tipu daya iblis kecuali secara umum. Allah hanya berfirman, inna hada aduun laka wa li zaujika. Sesungguhnya dia iblis adalah musuh bagimu dan istrimu. Itu di surat Toha ayat 117. Allah hanya memberi dokumen umum. Nah, namun Adam belum punya peta konsep tentang musuh, belum mengenal sifat buruk seperti dengki, tipu daya, makar. Nah, maka secara logis konsep musuh tidak memiliki makna kuat jika belum ada pengalaman nyata tentang permusuhan. Lanjut. 4. Iblis menggunakan manipulasi rasional yang tampak meyakinkan. Iblis berkata, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Tuhanmu hanya melarang kalian dari pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat atau tidak hidup kekal. Sampai lihat, Tuhanmu melarang ini, artinya melarang untuk makan dari pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat atau tidak hidup kekal. Loh, mesti dimakan oleh Adam. Adam itu ingin hidup mulia, ya kan? Dan malaikat kan dibuat oleh Allah mulia, dan Adam ingin hidup kekal di surga, sehingga harus makan. Canggihnya iblis itu, nipunya itu begitu itu. Tuhanmu Adam melarang kamu untuk makan buah ini agar kamu tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi kekal. Kata Adam, justru itu yang saya inginkan. Ya kalau gitu saya makan sajalah biar saya itu mulia dan biar kekal. Kan begitu pada akhirnya mafhum mukhalafahnya. Nah, ini adalah logika manipulasi. Malaikat diciptakan dalam kemuliaan. Adam ingin tetap mulia. Kekekalan adalah kenikmatan. Manusia cenderung menginginkannya. Nah, karena tipu daya iblis, kamu loh biar nggak jadi malaikat atau tidak hidup kekal, justru Adam ingin itu, maka dimakanlah. Dan biasanya para penipu itu menggunakan logika-logika yang gampang diterima oleh yang ditipu. Iblis menggunakan daya tarik terbesar, kekekalan dan kemuliaan. Secara psikologis, kedua motivasi ini sangat kuat, bahkan pada manusia modern. Nah, ini kita kaji biar tidak berkepanjangan di negeri ini orang kena tipu. Itu loh. Wes bolak-balik ono korban tipu, ono model penipuan anyar jek kenek nek. Nah, itu kita harus peka terhadap itu kalau ingat kisahnya Adam. 5. Adam tidak bermaksud membangkang, ia hanya salah menilai informasi. Para mufasir menekankan bahwa Adam tidak sengaja melawan perintah Allah, ia hanya salah menilai informasi yang diberikan iblis. Allah berfirman, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Kami telah memberikan perintah kepada Adam sebelumnya, namun ia lupa. Nah, lupa di sini menurut ulama berarti kurang teliti, tidak takut mengingat dampak larangan, tidak kuat mengingat dampak larangan, bukan pembangkangan sadar. Ini adalah bentuk human error. Bentuk human error ini. Nah, itu. Yang keenam, Adam belum mengenal konsekuensi dosa. Adam waktu itu belum mengenal konsekuensi dosa. Para ulama mengatakan Adam tidak pernah melihat hukuman, tidak pernah melihat manusia berdosa, tidak punya gambaran akibat melanggar perintah. Nah, maka kemudian ada seorang filosof mengatakan manusia pertama tidak memiliki kerangka konseptual tentang dosa sebelum melakukannya. Ini sangat logis. Bagaimana seorang memahami dosa jika konsep itu belum pernah dialami atau disaksikan? Dan Adam saat itu posisinya itu.
Maka pantas jika Adam kemudian mudah ditipu. Lah kita lo sudah dijelaskan konsekuensi dosa itu sampai waduh, nggak tahu hitungannya. Ngono gocek gampang ya gitu loh. Padahal Adam itu tidak kenal itu. Jadi Adam tidak pernah melihat hukuman, tidak pernah melihat manusia berdosa, tidak punya gambaran akibat melanggar perintah. Sehingga ketika itu tidak berpikir kalau nanti dikeluarkan dari surga macam-macam, tidak berpikir. Nah, pelajaran pentingnya bagi kita yang sudah ditunjukkan konsekuensinya kalau melanggar begini-begini, kenapa kok nggak ngeh? Lalu jangan berdalil, Adam saja Nabi kena kok apalagi saya, jangan begitu malahan. Justru Adam itu tidak mengenal akibat dosa waktu itu. Gitu. Kesimpulan ringkas, manusia harus berhati-hati, tidak mudah tertipu, waspada terhadap godaan dunia dan selalu mengingat Allah. Jika jatuh dalam kesalahan segera bertaubat seperti Adam. Nah, begitu. Nah, maka begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini rangkaian dari masalah iman dengan qada dan qadar. Masih panjang. Nanti banyak masalah. Kemarin kan bayangan kita kan cuman paling melajari qada dan qadar itu ya wis segala-galanya sudah ditentukan Allah. Loh semakin tak baca bukunya loh kok semakin panjang. Yo. Ternyata banyak hal yang harus diketahui oleh manusia. Nah, contohnya itu tadi. Jangan coba-coba menggunakan dalil qadar takdir untuk melakukan dosa. Ini sekarang sampai kelas kampung loh ya. Arek nom-nom iki lho lek dikandani. Kok niki kok gak salat, Le? Aku wis ditakdirno ngene iki. La ilaha illallah. Coba. Nah, Adam itu dialog dengan Musa dan membela diri itu kan bukan masalah mempertahankan dan berdalil kalau kesalahannya itu sudah takdir dan dipertahankan. Enggak. Hanya memahamkan kepada Musa bahwa apa yang dilakukan itu sudah ketentuan Allah dan ini merupakan kesalahan saya, maka saya harus bertobat. Nah, itu kadang tidak dipahami oleh banyak orang sehingga dianggap takdir. Ternyata setelah saya baca nanti gini, jenengan sudah pernah kajian materi tentang kalau surga neraka itu sudah ditentukan Allah. Artinya orang ini calonnya masuk surga, ini calonnya masuk neraka, itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah. Sampun. Dan ternyata itu di buku itu ada. Aku mau coba, ya Allah, mendalam banget. Dan nanti insya Allah kita sampai ke sana. Sehingga nanti apa sikap kita kalau begitu? Dan ternyata kita ya nanti gambarannya kayak sahabat. Dari sahabat pas dikandani, pas dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa surga neraka loh sudah ditentukan Allah. Terus kalau gitu ya kita gelundung ya Rasul. Oh jangan, ditegur Rasul, dikasih konsep. Nah nanti juga menginspirasi kita. Ya Allah, insya Allah saya ini takdirnya surga. Kalau mengetahui konsepnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kedua yang penting saya tegaskan kembali dari kisah Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga itu, lalu hal itu mengecewakan Nabi Musa itu, sekali lagi bahwa gaya tipuan iblis terhadap Adam itu sekarang diadopsi oleh banyak orang untuk menipu. Mohon maaf. Kadang gini kan, di skala Indonesia itu, kadang orang itu menipu per
secara individu nominalnya tidak banyak. Dan penipu itu juga memahami bahwa nggak mungkin orang-orang itu nanti ngejar haknya dengan nilai segitu. Mending kerja daripada ngejar nilai segitu. Tak kasih contoh. Misal ada orang menipu dengan iming-iming siapa yang invest 20.000 nanti cair 14 juta. Dengan mengirimkan fotokopi KTP. 20.000 loh ya. Nanti cair 14 juta. Kira-kira orang itu gampang ikut atau tidak? Wong bondoe 20.000 rek. Nanti cair 14 juta. Mesti mau. Dan penipu tahu nanti kalau memang saya tipu, nggak mungkin setiap orang ngejar haknya hanya 20.000 sampai masuk persidangan, rugi. Dan itu bisa dilakukan di negeri ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah ada nisan. Nah apa ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari kisah yang kita pelajari saat ini termasuk masalah iman dengan qadha qadar, kita tidak boleh beralasan melakukan kesalahan karena sudah takdir Allah. Itu pahami tentang konsep menipu itu sehingga kita tidak tertipu lagi. Dan sampaikan kepada teman-teman. Oh ternyata kisahnya Adam itu ada pelajaran rek. Iku wis diadopsi barek penipu-penipu. Ngono gayae penipu iku mesti ngene-ngene. Kasihan gitu. Nah oleh karena itu dari apa yang kita pelajari malam ini mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita semakin paham dan semakin kuat bagaimana cara kita iman kepada qadha qadar yang harus kita imani itu. Karena sudah isya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana